Baik, anak-anak, kita mulai untuk bimbingan hari ini. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Insya Allah terakhir sudah sampai di nomor 39. Nah, hari ini kita akan lanjutkan sisanya. Mulai dari nomor 40 dan seterusnya. Sudah siap ya? Kalau anak-anak perlu catatan, silakan disiapkan catatannya. Nomor 40. Asam hipoklorit adalah asam lemah dengan Ka 10⁻⁹. Yang ditanyakan adalah berapakah perbandingan konsentrasi HOBr dengan OBr- dalam larutan NaOBr pada pH 10. Kalau ada soal kayak gini anak-anak, kira-kira masuk bab apa ya? Asam basa biasa, buffer, apa hidrolisis? Yang mana? Sebenarnya kuncinya di sini jawabnya, yaitu pH-nya NaOBr. NaOBr itu bukanlah asam, bukanlah basa, tapi dia jenis garam, anak-anak. Ini jenis garam. Berarti kalau dia jenis garam, yang dibahas di sini adalah bab hidrolisis. Karena pH-nya 10, berarti nanti garamnya ini akan bersifat garam basa. Nah, sekarang kita bergerak dari sini, dari pH 10 itu. pH itu sama dengan 14 gitu ya. 14 dikurangi pOH, kalau kita gunakan rumusnya gitu. Ininya 10, ininya 14, ini pOH. Sehingga kita dapatkan nilai pOH yaitu 4. Kalau pOH-nya 4, berarti yang kita dapatkan konsentrasi OH-nya adalah 10⁻⁴. Ini tahapan awal. Baru tahapan kedua, karena ini berhubungan dengan perbandingan konsentrasi garam dan asam lemahnya, kita harus membuat persamaan hidrolisisnya dulu, anak-anak. Kita buat ini, NaOBr. Ini ionisasi sempurna ini, maaf. Sempurna, satu panah. Membentuk ion Na plus ditambah dengan OBr-. Baru kita reaksikan dengan air masing-masing itu. Nah, ini. OBr-nya juga sama. Karena Na ini berasal dari basa kuat, sifat konjugasinya ada lemah, maka dia tidak bisa bereaksi dengan molekul air. Ini nggak bereaksi. Nah. Baru yang ini bereaksi. OBr- itu berasal dari asam lemah, maka dia bisa bereaksi dengan molekul air karena sifat konjugasinya kuat. Jadinya adalah HOBr ditambah dengan OH-. Ini mengalami kesetimbangan. Karena terbentuk OH- inilah menyebabkan pH garamnya itu garam basah, anak-anak. Karena dia punya kesetimbangan, kita bisa nilai K sekarang. Tapi ini wujudnya liquid, ini nggak kita perhitungkan. Pakai ini, konsentrasi OH- dikali dengan konsentrasi HOBr dibagi dengan konsentrasi OBr-. Nah, begitu. Nah, tetapannya ini disebut sebagai tetapan hidrolisis dengan simbol adalah KH. Lah, bagaimana untuk mendapatkan KH? KH sendiri itu didapatkan dari ini. KW dibagi dengan yang lemah, yaitu Ka. Ini ada OH-. Ini yang ditanyakan kan ya? HOBr dibanding dengan konsentrasi OBr-. Nah, ketemu anak angka-angkanya. Masukkan ini. Ini 10⁻⁴. Ini 10⁻⁹. OH-nya gunakan ini. 10⁻⁴. Ya, ini yang ditanyakan. HOBr terhadap konsentrasi OBr-. Masukkan. Ini kan 10⁻⁵. Iya kan? Dibagi dengan 10⁻⁴. Itu adalah konsentrasi HOBr terhadap konsentrasi OBr-. Ketemu ya? Berapa hasilnya? 10⁻⁴. Berarti ini jawabannya.
Nah, kalau ini yang dikeluarkan di soal UTBK, ya luar biasa. Ini termasuk kategori soal yang high order thinking skills. Tinggi level. Ada yang ditanyakan untuk nomor 40? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya ulangi ya, bergeraknya dari ini, dari pH 10 kita dapatkan OH-. Karena dia garam, kita harus mencari reaksi hidrolisisnya dulu. Na plus nggak bereaksi karena dari basa kuat, OBr- bereaksi karena dari basa lemah, ketemulah tetapan kesetimbangan dalam tetapan kesetimbangan hidrolisis. KH itu nilainya KW per Ka. OH-nya dari sini tadi. Yang perbandingannya yang ditanyakan. Ketemu ya? Jawabannya 10 pangkat min 1. Ya apa? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Alhamdulillah. Kalau nggak, tak lanjut anak-anak. Ini masih ada beberapa soal lanjutan. 41. Pada temperatur tertentu, KSP, PbSO4, dan PbI2 adalah 1,610 min-8 dan 710 pangkat min 9. Pertanyaannya, kita harus mencari mana pernyataan yang benar di antara 5 yang diberikan itu. Yang A, coba. Apakah PbSO4 lebih mudah larut? Terus, diperlukan lebih banyak SO4 daripada imin untuk menghadapkan Pb? Dan sebagainya. Nah, untuk tahu ini anak-anak, yang harus kita hitung dulu adalah nilai kelarutannya. Gimana dapatnya? Kita ionisasi masing-masing. Misalkan yang ini. PbSO4, kalau dipecah kan jadi ini ya. Pb2 plus, SO4 2 min. Ini punya kelarutan, ini punya kelarutan, punya kelarutan. Nah, rumus KSP-nya, ini S pangkat 1, ini S pangkat 1, berarti sama dengan S pangkat 2. Ini rumus dari KSP-nya. Nah, sekarang yang dicari adalah S-nya. Masukkan, berarti akar dari KSP. Nah, masukkan angkanya. 1,6 kali 10 pangkat min 8. Sekitar ini ya. 0,4 kali 10 pangkat min 4 atau 4 kali 10 pangkat min 5. Ini nilai S-nya. Satunya ada PbI2. Diionisasi juga. Pb2 plus, I-nya ada 2 anak-anak. Kalau di sini S, ininya 2S. Bedanya di situ. Ini S, ini 2S pangkat 2. Karena koefisiennya 2. Sehingga rumusan KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Sama yang dicari S juga. Akar pangkat 3, KSP-nya dibagi 4. Masukkan angka-angkanya ya. 7,1, jadikan 71 aja biar enak. 71 itu berapa, Nana? Oh, nggak apa-apa, 7,1 aja. Itu pen 9 soalnya. Min 9, ini 3, ini per 4. Ini S. 7,1 dibagi 4 itu berapa ya? Kita cek dulu ya, pakai kalkulator. 1,7. 1,7 kali 10 pangkat min 9, akarnya pangkat 3. Nah ini kalau dihitung, sekian nah, 1,1 lah, 10 pangkat min 3. Nah kalau kita lihat anak-anak, bandingkan nilai S ini dan ini ya. Ternyata kelarutan yang miliknya PbI2 itu lebih besar daripada yang PbSO4. Artinya PbI2 itu lebih mudah larut dibandingkan PbSO4. Salah ya berarti ini pernyataannya ya. Yang lebih mudah adalah yang PbI2.
Nah sekarang, diperlukan lebih banyak SO4 2- daripada I- untuk mengendapkan PBI2. Kan yang lebih mudah larut itu PBI2. Kalau mudah larut berarti PBI2 ini sulit mengendap. Kalau sulit mengendap, berarti konsentrasi imin yang diperlukan akan jauh lebih banyak daripada yang SO4 2-. Ini juga salah. Apakah kelarutannya sama? Salah. Karena berbeda ya nilainya. Nah, yang benar itu yang ini, yang E. Untuk nomor 41. Syaratnya cuma satu, yaitu mencari nilai kelarutan dari 2 garam yang diberikan. Ada pertanyaan? Ini tinggal ngulangi materi yang di kelas 11 itu Kak Rek. Yang materi tentang KSP. Soalnya dulu kan sudah sama Bu Sevi ya bahasnya. Kalau mau difoto dulu boleh. Nanti soalnya tak share ke anak-anak habis ini. Udah ya, tak hapus ya. Nomor 42. 42 dan 43 ini bisa kita selesaikan bareng lah. Ini butuh ruangannya sempit kok ini. Oksidasi sikloheksanol dengan kalium dikromat ini adalah oksidator kuat anak-anak. Hasilnya apa? Soalnya pendek ya. Tapi dituntut paham ini. Rumusnya kayak apa itu. Kalau ada kata-kata siklo, itu berarti dia membentuk cincin anak-anak. Heksa itu berarti cincinnya ada 6, ada anolnya, berarti golongan alkohol. Jadi kalau digambar itu begini. Ada cincin segi 6, tapi bukan benzena, tapi dia punya OH. Nah, begitu. Ini hidrogennya ada 1, ini hidrogennya ada 2, ini juga ada 2. Ini semua 2 sisanya ya, hidrogennya ya. Nah, begitu. Kalau ini ketemu dengan kalium dikromat, ini namanya reaksi oksidasi. Ya tinggal ngecek aja. Ini kayak alkohol. Lah, termasuk alkohol apa yang di sini? Primer, sekunder, apa tersier? Begitu. Nah, setiap ini ada karbonnya ini. Karbon, karbon semua gitu. Nah, dicek aja di sini. Karbonnya ngikat berapa karbon yang lain? Ternyata cuma ngikat 2. Berarti ini tergolong alkohol sekunder. Kalau ada alkohol sekunder dioksidasi, produknya itu adalah pada golongan keton. Lah terus namanya apa? Ini kan tetap siklo, nggak ada perubahan. Berarti namanya harus mengandung siklo. Gitu. Terus lanjutannya bagaimana? Karena jadi golongan keton, namanya menjadi sikloheksanon. Jawabannya adalah yang C. Hidrogennya nggak berubah ya. Ini tetap ada 2 hidrogen dan sebagainya. Yang berubah cuma di sini aja. Di bagian ini dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap aja. Beres ya? Oke, yang nomor 42 itu cuma begitu aja. Jadi pemahaman tentang reaksi oksidasi pada golongan alkohol. 43 anak-anak, ini mudah 43. Manakah yang termasuk reaksi redoks? Ini kan redoks ya. Ada kata-kata reduksi dan oksidasi, ini redoks. Agar mudah, cari ini. Yang ada unsur bebas anak-anak. Kalau ada unsur bebas, itu pasti redoks. Misalkan ada Cl2, mesti redoks ini. Ada ion yang berdiri sendiri, tapi kita harus ngecek biloxnya kalau kayak begini ya. Kita cek aja biloxnya.
Mn di sini adalah positif 6, Mn di sini adalah plus 2. Ada perubahan Bilox, berarti ini juga reaksi redox. Kalau yang ini tidak, anak-anak. Na plus 1. Fosfornya juga tetap di sini ya. Ini ada PO4, ini juga PO4, ini ngikat 3, ini juga 3, nggak ada perubahan. Ini bukan redox. Ini juga bukan redox. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. C optionnya. Itu strateginya. Jadi nggak harus ngecek semua Bilox. Cari aja ada nggak unsur bebas di situ. Karena setiap ada unsur bebas, pasti dia reaksinya adalah redox. Gitu ya? Ada pertanyaan nomor 43? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada. Hapus ya. 44. Nah ini soalnya banyak nih. Yang harus kita perhatikan banyak untuk nomor 44. Elektrolisis 100 mili larutan CuS4 0,1 M dalam bejana 100 mili bejana A dan 100 mili ageno3 dalam bejana B menggunakan arus seri sebesar 1 ampere pada anoda dan katodanya PT. Pada tiap katoda terbentuk endapan Cu dan Ag, sementara pada anoda dihasilkan gas oksigen. Ada data itu ya, AR, konstanta Faraday, terus ada waktunya juga, di sini ada 60 detik. Yang ditanyakan ada 4 hal ini kemungkinan. Perbandingan massa Cu dan Ag, perbandingan jumlah atomnya, terus volume disuruh bandingkan, pH-nya disuruh bandingkan. Nah, sekarang bagaimana ngitungnya? Ngitungnya ini adalah menggunakan prinsip hukumnya Faraday yang kedua. Karena disusun seri ya. Tapi kalau disuruh menghitung masing-masing, kita harus ngecek satu-satu. Misalkan W-nya Cu. Kita hitung masanya Cu. Pakai ini. EIT per 96.500. E-nya, AR-nya adalah 63,5. Muatan Cu itu adalah 2, Cu2 plus ya. I-nya ini 1, waktunya adalah 60. Ini dibagi 96.500. Coba kita hitung dulu. Hasilnya ketemu anak-anak 0,02 gram. Yang ini. Terus kita hitung yang Ag sekarang. Ini sama. EIT per 96.500. Ini cara normalnya ya. 108. Ini 1, ini 1, ini 60. Yang di sini 96.500. Ini kita hitung juga. Tapi kalau udah tahu, nanti nggak usah ngitung kayak gini, pakai perbandingan itu boleh. Nah, ini 0,06 hasilnya. Nah, begitu. Kalau kita lihat, ternyata yang lebih besar itu bukan miliknya Cu, tapi malah miliknya Ag. Berarti yang pertama ini salah. Ini pun juga akan salah. Tinggal jawab yang B, yang 2. Apakah jumlah atomnya sama? Bagaimana kalau pengen tahu jumlah atomnya sama atau tidak gitu? Ya kita tinggal menghitung molnya saja kan gitu. Lah molnya sama apa enggak? Cari aja molnya.
masanya adalah 0,02 dibagi 63,5, yang di sini 0,06 dibagi 108. Kita hitung ya. Ketemunya sekian, 0,0003. Yang satunya ketemunya 0,0005. Nah, nggak sama juga kan? Jumlah atomnya tidak sama. Terus, kalau pH-nya kira-kira sama nggak anak-anak yang dihasilkan? Kita harus menghitung juga ya masing-masing pH-nya ya. Berarti ini panjang nih cara jawabnya. Ini nggak sama ya jumlah atomnya, karena molnya berbeda. Nah, tapi kalau kita sudah tahu kayak begini, 1 salah, 2 salah, 3 salah, ya jawabannya tinggal 4 aja, nggak usah ngecek lagi, karena nggak ada kemungkinan yang jawabannya adalah salah semuanya, begitu. Jadi jawabannya tinggal yang 4 saja. Kalau membuktikan ya nggak apa-apa, nanti pakai perbandingan mol dan sebagainya. Oke, sudah nomor 44. Ini butuh waktu anak-anak 44. Misalkan nanti di UTBK ketemu, nggak apa-apa ditinggal dulu ya. Di terakhir-terakhir aja. 45. Senyawa yang merupakan isomer dari sikloheksil alkohol. Kayak tadi berarti. Siklo itu berarti membentuk lingkar, heksil itu dari kata heksana yang punya alkohol anak-anak. Jadi gambarnya persis kayak tadi. Ini ya. Di sini ada OH, ada 1 atom H, di sini ada H, di sini ada H, di sini juga. Nah, kita buat kayak tadi. Ini jumlah C-nya ada 6. Hidrogennya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O-nya 1. Berarti C6, H12O. Apakah sama kayak ini? Siklobutil propil keton. C-nya ada berapa ini, anak? Tinggal dihitung C-nya ketemu. Butil itu C-nya adalah 4, propil itu C-nya 3. Berarti jumlahnya jadi 7 ini. Kalau 7 kan nggak sama dengan ini kan? Berarti ini bukan termasuk isomernya, begitu. Ini juga bukan. Kalau 1 salah kan 3 nggak bisa. Apakah masuk isobutil asetat? Nah, kalau asetat ini turunan golongan ester. Kalau ester oksigennya itu harus 2. Nah, itu. Nah, ini oksigennya cuma 1 ya. Berarti ini juga bukan. Berarti jawaban yang benar adalah yang nomor 4 saja. Begitu cara jawabnya. Beres ya? Jadi anak-anak nggak harus gambar. Kalau disuruh mencari isomer, cukup dicek jumlah atomnya. Entah karbonnya atau oksigennya. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Alhamdulillah kalau nggak ada. Tak clear ya? Nah, gitu. Baik anak-anak, untuk paket ini kita sudah selesai.